Orang dewasa sunat umur 49 tahun bisa nggak, Dok? Nah, untuk orang dewasa, kita melayani sunat dari usia remaja sampai dewasa. Batasan usianya tidak ada. Umur 60, bahkan umur 70 juga ada yang mendaftar di tempat kita. Nah, tapi untuk sunat yang sudah usia lanjut, usia di atas 50 atau di atas 60, kita harus lakukan pemeriksaan ketat sesuai standar. Yang diperiksa apa aja? Yang pertama, tensinya. Untuk tensi disarankan tidak lebih dari 150 mmHg sistoliknya atau tidak terdapat hipertensi gampangannya atau darah tinggi. Jika terdapat hipertensi atau darah tinggi, itu resiko terjadi rembesan ketika selesai disunat. Jadi jika mempunyai hipertensi atau darah tinggi, sebaiknya dikontrol dulu sampai tensinya stabil dan terkontrol. Nanti bisa datang ke klinik untuk diperiksa. Yang kedua, tidak ada penyakit kencing manis atau diabetes. Untuk diabetes juga harus terkontrol. Kenapa? Karena penyakit diabetes itu dapat mengganggu penyembuhan luka sehabis sunat, sehingga menyebabkan luka tidak kunjung sembuh. Karena pada orang yang diabetes itu terjadi penyempitan pembuluh darah secara mikro, sehingga menyebabkan luka sunat tidak sembuh-sembuh dan bahkan bisa menjadi infeksi yang lebih parah. Kemudian tidak ada riwayat jantung atau tidak punya riwayat stroke, karena jika punya riwayat jantung atau riwayat stroke itu bisa terjadi resiko pada saat pembiusan lokal. Asalkan tidak ada penyakit-penyakit penyerta seperti yang saya sebutkan tadi, itu boleh kok dilakukan sunat. Kalau usia 37 tahun bisa kena fimosis nggak, Dok? Penyakit fimosis itu adalah penyempitan pada ujung kulup penis. Penyempitan itu bisa terjadi dari saat bayi sampai dewasa. Tidak menutup kemungkinan usia 30 ke atas itu bisa terkena fimosis. Karena dari kecil misalnya memang sudah terdapat fimosis tapi belum pernah disunat, tidak pernah dibersihkan, sehingga fimosisnya menjadi semakin parah ketika usia dewasa. Atau jika pada waktu kecil atau bayi tidak terdapat fimosis, tapi pada waktu dewasa itu bisa muncul fimosisnya. Nah, hal tersebut itu biasa dikarenakan karena kotoran yang menumpuk. Karena jarang dibersihkan, ketika mandi tidak ditarik ke belakang, banyak kotoran yang menumpuk sehingga kulit itu menjadi menyempit dan lengket. Saran saya, jika terdapat fimosis itu sebaiknya dilakukan sunat agar tidak terjadi infeksi saluran kencing dan mencegah risiko terjadinya infeksi menular seksual. Saya sudah sunat dulu pas masih SMP. Sekarang umur saya 29 tahun, ketutup lagi kalau tidak ereksi. Jadi baru bulan Desember 2024 kemarin saya sunat ulang. Mungkin karena yang dipotong kulitnya terlalu banyak atau bagaimana, sekarang kalau ereksi sakit, tegang ketarik kulit saya, jadi tidak bisa ereksi maksimal, sehingga penis saya jadi pendek. Minta solusi, Dok. Kira-kira nanti lama-kelamaan apakah kulitnya bisa melar menyesuaikan atau saya mesti bagaimana, Dok? Nah, untuk sunat revisi itu mungkin dulu sudah pernah disunat tapi hasilnya itu kurang bagus atau menutup lagi, sehingga harus dilakukan revisi atau perbaikan agar kepala penis bisa di luar dan tidak kotor. Nah, biasanya untuk lakukan revisi itu harus dicek dulu panjang kulit dan panjang mukosanya, apakah masih bisa dilakukan pemotongan lebih lanjut. Jika panjang kulit dan mukosa itu masih memadai, itu bisa dilakukan pemotongan ulang dan dijahit supaya rapi. Tapi gimana kalau ternyata dirasakan masih ketat, terlalu ketat, karena mungkin pemotongannya terlalu pendek atau mukosa dan kulit seharusnya itu sudah pendeknya udah maksimal tapi tetap dipaksakan untuk diperbaiki. Nah, jika hal tersebut terjadi, itu memang menyebabkan, pertama, ketika sehabis sunat itu luka sunat sukar sembuh karena jahitan biasanya sering robek. Yang kedua, ketika sudah sembuh biasanya memang agak ketat ketika ereksi. Ketika burungnya berdiri itu pasti agak ketat dan terasa seperti nyangkut. Tapi jangan khawatir, itu nanti lama-kelamaan akan bisa mengikuti ereksinya, bisa melar karena kulit itu elastis.
tapi memakan waktu yang sangat lama. Harus dipastikan juga bagian frenulum pada penis itu bagian ujung bawah terdapat urat. Nah, itu tidak terlalu pendek. Karena hal tersebut yang biasa menyebabkan sakit ketika berdiri dan terasa ketat. Nah, jika frenulum terasa pendek atau dirasa pendek, itu teman-teman bisa datang ke dokter sunat terdekat untuk diperiksakan. Di konten video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang frenulum yang pendek. Itu bisa dilakukan operasi kembali, kemudian dipotong sedikit dan dijahit agar tidak terlalu ketat. Anak saya baru sunat, tapi tidak mau kencing, katanya perih. Apakah itu nggak apa-apa, Dok? Setelah sunat, anak tidak mau kencing. Biasanya wajar terjadi. Sering terjadi pada anak-anak yang disunat usia 1 sampai 5 tahun. Berbagai macam penyebabnya banyak. Yang pertama, bisa karena ketika setelah selesai sunat, itu kepala penis itu menjadi sensitif. Ketika kena sentuh atau kena air, itu anak-anak pasti merasa tidak nyaman. Atau kalau masih usia 1 sampai 5 tahun, pasti dia bilang sakit. Sakit tersebut itu anak-anak menjadi takut ketika kencing. Biasanya anak-anak menjadi malas minum. Karena ketika dia minum, ketika dia ingin kencing, itu dia nahan, tidak mau kencing. Jangan khawatir, begini caranya. Yang pertama, kasih minum dan makan seperti biasa saja. Kalau bisa minumnya dibanyakin. Nanti ketika anak tersebut memang benar-benar kebelet untuk kencing, pasti anak tersebut kencing kok. Yang kedua, jika menggunakan metode sealer atau lem, itu harus dicek dahulu apakah ada lem yang masuk ke saluran kencing. Harusnya jika kita lakukan prosedur sunatnya sesuai prosedur, itu yang kedua ini tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, karena fimosis yang sangat parah. Fimosis yang sangat parah itu bisa menyebabkan keluarnya cairan sel darah putih yang hari ketiga dan keempat itu berubah menjadi seperti kerak atau mengeras. Hal tersebut itu dapat menutup saluran kencing yang di ujungnya, sehingga menyebabkan anak menjadi susah kencing. Ketika kencing mengedan, kemudian ketika kencing akan mengeluarkan beberapa cabang cairannya. Nah, itu harus diperiksa benar-benar, bisa kontrol ke dokter yang menyunat. Metode biosealer apa bisa buat anak gemuk ya, Dok? Metode biosealer itu bisa dilakukan untuk bayi hingga anak-anak usia 10 tahun. Untuk anak-anak gemuk itu memang kita hanya menggunakan metode biosealer ini. Jadi metode biosealer ini memang sangat direkomendasikan untuk anak gemuk. Dok, saya merasa aneh dengan kelamin saya. Ada seperti gumpalan urat dan itu memutar pas di belakang kepala penisnya. Dan ada sebagian yang menggumpal di bagian kiri pas belakang kepala. Tapi itu kadang-kadang kempes. Tapi kadang-kadang juga ada lagi. Pas lagi tegang lebih kelihatan. Akan tetapi itu tidak terasa sakit. Mohon penjelasannya ya, Dok. Nah, biasanya gumpalan tersebut itu disebabkan karena kotoran sisa kencing. Nah, itu namanya smegma. Jika teman-teman itu belum sunat, sisa kencing itu di dalam kulit dari kepala penis itu akan menumpuk di sana. Hal tersebut bisa menyebabkan gumpalan tersebut. Biasanya kalau tidak dibersihkan itu akan menetap dan bahkan menumpuk. Jadi ujung dari kepala penis itu akan terlihat seperti benjolan. Tapi lebih baik teman-teman segera periksakan ke dokter untuk dilihat apakah memang itu gumpalan karena kotoran atau karena sebab lain. Sebaiknya kontrol ya ke dokter sunat terdekat. Sunat stapler ini dibiusnya pakai suntik jarum nggak ya, Dok? Nah, untuk sunat stapler ini kita kerjakan dari anak yang remaja usia 12 atau 13 ketika dia sudah puber atau sampai pada usia dewasa. Untuk biusnya itu teman-teman atau pasien biasanya bisa melakukan pilihannya sendiri. Bisa dibius dengan menggunakan tanpa jarum atau dengan menggunakan jarum. Jika menggunakan bius tanpa jarum, setelah ditembakkan bius tanpa jarumnya, itu akan dilakukan penambahan dosis dengan menggunakan jarum. Jadi jangan khawatir,
meskipun menggunakan bius tanpa jarum, nanti efek biusnya juga akan lama dan sama sekali tidak sakit. Kalau selama proses penyembuhan pasien ereksi bagaimana itu, Dok? Nah, ketika selesai sunat, ketika burung ereksi atau berdiri itu memang akan terasa agak tidak nyaman. Kalau pada anak-anak biasanya ketika akan kencing itu biasanya akan ereksi. Nah, itu pasti anaknya merasa tidak nyaman sampai 2 atau 3 hari. Tapi nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, pada orang dewasa ketika disunat, ketika burungnya ereksi itu sering biasanya ketika mau kencing subuh. Nah, itu pasti ereksi maksimal. Nah, ketika ereksi itu pasti akan terasa sakit. Tapi tidak apa-apa, jangan takut. Nanti pasti akan terbiasa. Pada dewasa biasanya terbiasa sekitar 5-7 hari sudah tidak terasa nyeri ketika ereksi. Dok, 14 Desember anak saya bakal disunat laser. Sakitnya sampai berapa hari ya, Dok? Kok saya yang ketakutan ya, Dok? Untuk sunat laser itu teman-teman tidak perlu takut. Di tempat kita menggunakan metode Kauter dan kemudian akan dilakukan penjahitan. Untuk nyerinya biasanya sekitar 1-2 hari aja kok. Sama mungkin ketika dibuka perbannya, itu nanti kita basahin dulu. Mungkin ketika dibuka perbannya karena agak lengket biasanya agak nyeri sedikit. Setelah itu udah bisa aktivitas biasa, mandi-mandi seperti biasa. Jadi jangan khawatir, sakitnya cuma 1-2 hari aja. Mohon dijawab, Dok. Di kelamin batang anak saya umur 3 tahun setengah ada bengkak sebesar biji jagung, Dok, warna putih. Itu apa ya? Terus harus apa? Nah, jika teman-teman mempunyai anak yang kelihatan di kepala penisnya itu ada benjolan seperti biji jagung, itu jangan khawatir, itu disebabkan karena smegma. Nah, smegma adalah kotoran yang menumpuk karena anak belum disunat, karena tidak dibersihkan atau tidak bisa dibuka penisnya. Itu jangan khawatir, nanti ketika disunat akan dibersihkan sehingga tidak terdapat benjolan itu lagi. Dok, anak saya usia 4 tahun, Mr. P-nya bengkak karena ketendang temannya. Gimana ya, Dok? Mr. P itu tertendang oleh anak atau temannya, itu harus diperiksa terlebih dahulu. Yang perlu kita lihat adalah apakah ada muncul darah atau kemerahan pada Mr. P-nya. Yang kedua, ketika kencing apakah terasa nyeri? Yang ketiga, apakah ada tampak kemerahan atau kebiruan pada batang penis? Itu semua harus diperiksa, tapi lebih baik jika langsung dibawa ke rumah sakit untuk dievaluasi lebih lanjut. Biasanya pada kasus trauma atau tertendang, itu hal-hal yang bisa terjadi adalah luka atau robekan pada saluran kencing. Yang kedua, yang paling sering itu juga testis itu melintir atau terjadi torsio. Nah, karena tendangan yang keras, testis itu bisa melintir yang satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan nyeri yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, batang penis itu bisa terjadi patah atau fraktur. Nah, ini harus dievaluasi, lebih baik jika dikontrolkan ke rumah sakit, ke dokter yang terdekat. Kalau menggunakan bius semprot, apakah rasa kebasnya sampai dalam kulit? Nah, untuk bius semprot ini rasa kebasnya itu hampir sama dengan menggunakan jarum kok. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena bius semprot itu juga obat biusnya, anestesinya itu akan menembus di bawah kulit. Jadi setelah dilakukan pembiusan itu sama sekali tidak sakit. Dok, saya ada keluhan bengkak di sekitar kulit bekas jahitan sunat. Itu kira-kira kenapa, Dok? Bengkak tanpa gejala apapun, tiba-tiba bengkak dan sembuh. Nah, untuk bengkak setelah sunat ini harus dicari tahu dulu. Yang pertama, metodenya apa, kemudian sudah berapa hari. Nah, biasanya metode yang konvensional yang dilakukan penjahitan itu setelah sunat itu pasti akan bengkak. Hal tersebut karena mukosanya yang dipotong itu sisanya masih panjang. Tapi tidak perlu khawatir, dilakukan perawatan rutin saja. Tapi pada kasus-kasus tertentu jika mukosanya terlalu panjang itu biasanya bengkaknya tidak
kunjung reda, biasanya sampai 2 atau 3 bulan, kemudian sering kambuh. Jangan khawatir, itu tidak berbahaya asalkan tidak ada tanda-tanda infeksi. Izin bertanya, di area cincin Mr. P saya membengkak di kedua sisi. Kejadiannya sehabis bangun tidur, tiba-tiba membengkak dan saya merasakan demam. Beberapa hari kemudian muncul warna kekuningan di area kepala Mr. P saya. Mohon bantu jawab dong. Nah, bengkak pada Mr. P kemudian disertai ada keluar cairan kekuningan, kemudian dirasakan nyeri. Nah, ini jangan dianggap remeh. Teman-teman bisa langsung segera konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk diperiksa dengan pasti. Apakah ada infeksi? Apakah ada penyebab-penyebab lainnya? Kalau dari gejala yang disebutkan tadi, kemungkinan terdapat infeksi. Harus dicek, dicari tahu penyebab infeksinya itu apa agar bisa diterapi dengan tepat. Dokter, kalau sunat 5 hari pakai stapler, boleh mandi kena air biar staplernya cepat lepas? Nah, untuk sunat metode stapler ini setelah 1 kali 24 jam di tempat kita itu boleh mandi seperti biasa. Biasanya di tempat kita akan lakukan perban selama 1 kali 24 jam. Besoknya teman-teman bisa melakukan pelepasan perban sendiri di rumah. Setiap habis mandi sebaiknya penis itu direndam, ambil aqua gelas, diisi air hangat, kemudian penisnya itu direndam di air hangat tersebut sehingga nanti staplernya cepat lepas. Anak saya fimosis grade 4 kayaknya, terlalu kecil lubang depan penisnya sampai nggak bisa keluar kepala penis kalau ditarik ke belakang kulit kepalanya. Apakah harus sunat langsung? Tolong dijawab. Untuk anak yang mempunyai fimosis grade 4 sebaiknya segera disunat asalkan tidak ada tanda-tanda radang atau infeksi pada ujung kulit penis atau balanopositis. Sebaiknya segera kontrol ke dokter untuk dicek, kemudian dilakukan penyunatan sebelum terjadinya infeksi. Karena jika sudah terjadi radang atau infeksi, itu harus ditunda dulu, harus diobatin dulu sampai radangnya benar-benar sembuh, kemudian baru bisa disunat. Kalau tidak disunat, resikonya bisa terjadi infeksi saluran kencing. Setelah diobatin, 1 atau 2 bulan lagi, itu bisa terjadi kambuh kembali. Bisa terjadi infeksi saluran kencing kembali. Jadi sebaiknya kalau fimosis grade 4, segera lakukan sunat. Dok, maaf mau tanya, anakku sunat sudah 8 hari, tapi bagian bawah Mr. P itu masih sedikit basah. Kemarin sunatnya pakai metode laser, cuma tidak diperban. Tadi saya bersihkan pakai larutan NaCl, apa boleh begitu dok? Terus setelahnya pakai betadine atau apa dok? Nah, untuk bagian bawah yang masih terlihat basah itu jangan khawatir. Dapat lakukan cara ini. Yang pertama itu mandi seperti biasa, harus disabunin supaya bersih, supaya tidak ada bakteri yang menempel. Setelah itu ambil kasa, kemudian teteskan kasa tersebut dengan larutan iodin, kemudian kompreskan bagian batang yang basah tersebut selama 1 atau 2 menit, kemudian bisa dilepas. Teman-teman bisa lakukan penetesan larutan iodin tersebut langsung ke tempat bagian yang kuning.